hal yang ingin disampaikan tentang peluang ekonomi kreatif ini, terutama dikaitkan dengan keberadaan lembaga keuangan mikro syariah Mahira Muamalah, yang kita tahu ini adalah salah satu pilot project yang Pak Wali sendiri gagas dan sekarang sudah sudah berjalan dan menjadi dicontoh oleh banyak orang. Mungkin bagaimana keberadaannya sekarang dikaitkan dengan UMKM yang sedang Pak Wali perjuangkan sehingga betul-betul akan mencapai hasil yang maksimal di Kota Banda Aceh. Silakan Pak Wali. Terima kasih Pak Bukhari. Memang tadi kalau kita bicara soal bunga memang capek kita Pak. Udah banyak sekali itu. Ada aglaonema itu keladi merah itu ya luar biasa indahnya. Tapi kita beralih kepada PT Mahira Muamalah Syariah sekarang. Bahwa dulu pada saat kami bersama Pak Jainal kampanye ataupun mencalonkan diri menjadi wali kota Banda Aceh, di mana kami adakan pertemuan, salah satu persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adalah sulitnya mendapat permodalan untuk menghidupkan para UMKM ini. Kemudian yang kedua, akhirnya mereka itu harus berurusan dengan rentenir yang merupakan musuh ekonomi, yang merupakan lintah darat atau Bank 47 yang di dalam Islam juga tidak sesuai dengan syariat ya, karena itu dengan sistem riba ataupun dengan sistem bunga. Bunga juga Pak ya, lain ya. Bunga pun nggak tanggung-tanggung 3%. Jadi sekarang setelah itu begitu kami dilakukan pelantikan menjadi wali kota dan wakil wali kota dengan Pak Zainal, saya langsung target pertama itu ada beberapa visi dan misi itu yang merupakan janji yang harus segera dipenuhi dengan masyarakat. Yang pertama adalah kita sudah menyelesaikan janji apabila ada warga kita yang meninggal dunia diberikan uang santunan ya 3 juta per orang yang meninggal. Kemudian ada yang melahirkan, ini diberikan biaya melahirkan. Ada lucunya tapi di sini Pak. Ada kawan saya satu sudah nenek-nenek mau melahirkan juga karena ada bantuan. Kemudian di samping itu juga bantuan kepada disabilitas. Kemudian salah satu lagi yang penting adalah menghidupkan, membuka lembaga keuangan yang bisa membantukan permodalan dan mengantisipasi masalah rentenir ya. Iya. Maka hasil survei kita pertama pada saat mendirikan Mahira itu di tahun 2018 awal, 4 itu rentenirnya itu 80%, hampir 80% itu para pedagang itu berurusan dengan rentenir, perlu modal. Ya, Masya Allah. Tapi terakhir setelah kita survei, setelah lembaga keuangan ini berdiri sudah 3 tahun, ini tinggal 14% lagi. Masih ada memang, tapi mungkin insya Allah sekarang ini sudah Banda Aceh hampir nggak tahu lagi, nggak ada kelihatan lagi, tidak ada keluhan. Kita sudah membuka informasi kepada masyarakat di mana ada rentenir, mohon diinfokan kepada kita supaya mereka itu kita basmi di bumi Serambi Mekah ini. PT Mahira Muamalah ini kita dirikan pada tahun 2018 bulan 4 dan sudah kita resmikan. Sekarang tumbuh pesat di mana jumlah nasabah itu sudah hampir 3.000 yang UMKM, kemudian nasabah pendanaan pun sudah 6.000, asetnya itu sudah 37 miliar lebih, pembiayaannya ataupun dalam sistem konvensionalnya kreditnya itu sudah 17 miliar, dan lembaga keuangan ini kemarin dilaporkan sudah laba 1 miliar dalam tahun 2020 ini. Jadi sehingga soal permodalan ini hampir kita tidak dengar lagi, kecuali minta modal free ya, itu memang tidak ada. Kalau di Mahira ini profesional, dan kalau ada yang minta modal kepada saya, kita serahkan ke sana terus dan mereka pasti melayani. Jadi UMKM yang selama ini tidak ada modal dan sudah punya usahanya,
dipastikan dipastikan akan didukung permodalan oleh PT Mahirah ini dan sesuai prosedur yang berlaku. Dan kita patut bersyukur Pak Bukhari, di mana UMKM itu tumbuh pesat ya di Kota Banda Aceh, di mana di tahun 2017 itu pada pertama saya menjadi wali kota itu masih 9 ribuan. Sekarang per terakhir ini per 30 September sudah 12.970, mungkin sekarang sudah 13.000. Jadi sangat pesat dan ini berkonsekuensi kepada turunnya angka kemiskinan, turunnya angka pengangguran di Kota Banda Aceh, di mana kita lihat bahwa angka pengangguran dulu di tahun 2017 7,75, sekarang sudah turun menjadi 6,92%, kemudian kemiskinan di 2017 7,44%, sekarang sudah 7,22%. Ya mudah-mudahan dengan pandemi COVID ini kita memang sedikit khawatir, ya mudah-mudahan tidak terjadi penurunan, tidak terjadi penambahan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Ya maka kita memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh ini, walaupun sedikit crowded ya karena UMKM ini, tapi kita harus berikan kesempatan kepada mereka itu agar mereka bisa cari uang dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya juga hal yang sangat menggembirakan bagi Kota Banda Aceh ini, jaringannya sudah tidak kelihatan Pak Bukhari. Pak, ini mungkin Bapak mendengar dan para pendengar mendengar suara saya terus ingin menyampaikan di mana bahwa IPM Banda Aceh pun sudah naik yang luar biasa, di mana tahun 2017 83,95%, sekarang sudah menjadi 85,07%. Dan ini merupakan IPM terbaik di Indonesia, di mana dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Banda Aceh itu berada pada posisi yang kedua setelah Yogyakarta, dan di bawah kita adalah Jakarta Selatan. Ini IPM ini menjadi penting sekali bagi sebuah daerah untuk meningkat, karena ini ukurannya adalah yang pertama membaiknya dari sektor ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi, kemiskinan, pengangguran menurun, kemudian baiknya dari sisi kesehatan, penanganan kesehatan di Kota Banda Aceh, kemudian juga di samping itu adalah baiknya sistem pendidikan di Kota Banda Aceh yang saat ini sudah menjadi referensi bagi daerah lain. Seperti itu Pak Bukhari. Iya, Pak Wali, maaf tadi kami juga agak terganggu, tetapi acara ini mudah-mudahan tidak apa namanya bisa terjadi lagi. Kami sudah memperbaikinya. Baik Pak Wali, ini tentunya LKMS Mahirah ini sangat apa namanya terasa kehadirannya oleh masyarakat, Pak Wali ya. Apakah ada misalkan untuk memberi bantuan kepada pelaku usaha UMKM ini, ada kriteria-kriteria tersendiri misalkan yang mendapat prioritas untuk mendapat bantuan modal dari Mahirah Muamalah ini, Pak Wali? Atau memang sangat mudah sebetulnya caranya, atau seperti apa? Ya pada dasarnya siapa saja yang ingin berusaha, yang sudah berusaha dan membutuhkan modal, Mahirah itu dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan kecil ini akan dibantu. Namun prosedur itu harus dipenuhi ya. Iya. Kita di tanggal 28 Oktober ini pada Hari Sumpah Pemuda, kita akan melaunching sebuah produk baru, yaitu produk program pembiayaan anak muda entrepreneur. Jadi yang berjiwa entrepreneur kita akan berikan modal. Ini menjadi menarik karena kita sedang fokuskan pemuda-pemuda di Kota Banda Aceh ini
supaya nanti jauh dari narkoba, jauh dari yang kegiatan lain dan berpenghasilan. Maka Baitul Mal pun juga kita memberikan modal, kita didik skill mereka, dan kemudian selesai mereka dididik, misalnya kita didik menjahit, setelah bisa menjahit kita berikan mesin jahit. Ini sudah kita programkan dan sudah kita jalankan. Kemudian di Dinas Perdagangan juga ada program-program bantuan kepada para pelaku usaha kecil ini, yang baru-baru ini juga kita serahkan, ada berapa ratus pedagang kecil yang kita serahkan sebagai bantuan alat kerja, ya, alat kerja. Ada yang di Palmi kita kasihkan kompor, kita kasihkan juga belangannya, ya, dan gitu juga yang lain. Namun ini terus kita kembangkan ke depan, jadi sehingga betul-betul para pedagang ini tidak ada kesulitan di dalam permodalan, jadi sehingga ya usaha mereka itu bisa berjalan dengan baik dan bisa mereka mencari rezeki, tidak hanya dalam masa pandemi, tapi nanti berikutnya juga bisa bertahan sampai kapanpun, dan bahkan harus berkembang dari usaha-usaha UMKM ini. Iya, yang akan diluncurkan pada 28 Oktober nanti itu untuk milenial, Pak Amin, khusus untuk milenial. Ya, itu untuk pemuda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Jadi, iya. Karena kita sudah sepakati dengan KNPI, dengan apa yang dianggap pemuda itu 40 tahun ke bawah. Ke bawah, ya betul. Jadi ada aturan pemerintah itu 30 tahun, ya, tapi kita melihat yang 35 tahun sampai 40 tahun pun banyak yang masih kategori muda, tapi itu kesulitan modal, maka kita buat program pembiayaan anak muda entrepreneur. Jadi sehingga anak-anak muda yang berjiwa, tapi yang tidak punya jiwa entrepreneur kita nggak kasih, karena nanti ini adalah konsumtif nanti. Ya. Iya. Beli HP dia. Itu. Iya.